Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi yang sangat berharga, yakni tentang sumber belajar. Nah, sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, untuk memperkenalkan dirinya, saya akan wakili langsung. Baik, yang pertama ada Gita Acitya. Selanjutnya ada saya sendiri, yakni Fendi Agus. Selanjutnya ada Indah Artadiningsih. Lalu ada Elsia Karlina. Dan yang terakhir ada Christina Dina. Oke, karena sudah memperkenalkan diri, kita akan melanjutkan ke materinya. Nah, apakah ada yang tahu apa sih itu sumber belajar? Ya, kita akan bahas secara langsung. Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu, baik itu benda, data, fakta, dan sebagainya yang dapat menimbulkan proses belajar. Nah, contohnya ada banyak. Ada buku, ada LKS, bahkan hal-hal yang kita search di Google itu juga merupakan salah satu sumber yang bisa kita gunakan untuk belajar. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam sumber belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, buku pelajaran, modul, dan yang lainnya. Yang kedua, sumber belajar yang sudah ada dan tinggal dimanfaatkan atau learning research by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak dibuat secara khusus untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, kebun binatang, museum, dan yang lainnya. Menurut Zaitun Y.A. Kerit, dalam bukunya yang berjudul Sumber Belajar dari Berbagai Macam Sumber, menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam sumber belajar yang dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan wawasan atau pengetahuan, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa, dan sebagai sarana mencari informasi dan tempat untuk berdiskusi. Yang kedua, media belajar atau alat peraga. Media belajar yang dimaksud berbagai alat bahan yang dapat digunakan untuk membantu penyampaian materi pembelajaran. Media belajar tersebut baik berupa media yang dibuat sendiri maupun karya orang lain. Yang ketiga, majalah dinding. Sumber belajar ini layak untuk dipertimbangkan terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mading dapat digunakan sebagai sarana penyebar informasi atau pengetahuan dari karya siswa baik berupa karangan, puisi, cerpen, dan yang lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sumber lainnya. Di samping memanfaatkan sumber belajar yang sudah ada, guru dituntut untuk mencari dan merencanakan sumber belajar lainnya, baik yang dirancang sendiri ataupun sumber belajar yang sudah ada di sekolah atau di masyarakat. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dan sudah ada di masyarakat meliputi yang pertama, mengunjungi museum, yang kedua, study tour, yang ketiga, mengunjungi tempat ibadah, mal, dan pasar. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber belajar. Nah, sumber belajar terbagi atas dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan juga sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Di mana sumber belajar yang dirancang ini merupakan
khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan juga bersifat formal. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan tidak didesain khusus, melainkan keberadaannya dapat ditemukan, kemudian diterapkan, dan tentunya dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, klasifikasi sumber belajar dapat diuraikan sebagai berikut, yakni diantaranya pesan. Nah, pesan sendiri merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Nah, kemudian ada orang, di mana orang ini adalah orang yang menyimpan informasi. Pada dasarnya setiap orang bisa berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama dan juga orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan. Nah, kemudian ada bahan. Nah, bahan ini merupakan kelompok yang sering disebut dengan perangkat lunak. Nah, bahan sendiri berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan bisa berupa teks tertulis, kemudian cetak atau rekaman, elektronik, web, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada alat. Nah, kelompok ini sering disebut dengan perangkat keras. Nah, jadi alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat yakni benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Nah, sumber belajar tersebut meliputi komputer, radio, televisi, tape recorder, VCD atau DVD. Kemudian ada teknik. Nah, teknik merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Nah, dengan kata lain, teknik ini adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. Sumber belajar berupa teknik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Yakni ada ceramah bervariasi, kemudian diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada latar. Nah, latar di mana lingkungan di mana pesan itu ditransmisikan. Nah, lingkungan sekitar memberikan kesempatan yang luas kepada pembelajar untuk memperoleh keterampilan yang kompleks dan kemampuan melalui pengamatan terhadap tingkah laku model dan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, lingkungan ini merupakan tempat di mana saja seseorang dapat melakukan proses pembelajaran. Mulai dari proses perubahan tingkah laku, maka dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya perpustakaan, kemudian pasar, museum, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya ialah manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar menurut Ahmad Rohani 2004 yang pertama yaitu memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Nah, misalkan berkarya wisata, kita dapat mengunjungi kebun binatang, pabrik, monumen-monumen, dan yang lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan ataupun tidak mungkin dikunjungi. Nah, misalkan kita mempelajari suatu hewan, sehingga kita tidak dapat mengadakannya di dalam kelas. Nah, dengan demikian kita dapat mengadakannya melalui foto-foto maupun video ataupun film. Nah, jika kita tidak dapat mengunjungi suatu wilayah atau daerah, kita dapat menghadirkannya melalui denah. Nah, kemudian ada manfaat yang ketiga, yaitu dapat memperluas cakrawala sajian. Ya, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sumber belajar itu tidak hanya berupa bacaan saja, tetapi berupa benda, berupa orang, dan yang lain sebagainya. Sehingga tidak hanya satu sumber saja. Dengan demikian, hal ini dapat memperluas cakrawala sajian pembelajaran di dalam kelas. Nah, ada manfaat yang keempat, yaitu dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Nah, dalam memilih dan memilah sumber belajar, kita harus lebih teliti dan tepat agar akurat dan pengetahuan yang kita dapatkan itu adalah pengetahuan yang terbaru yang berguna pada kehidupan kita nantinya ataupun pada saat itu. Nah, manfaat yang kelima yaitu dapat membantu memecahkan masalah pendidikan.
yaitu dalam acupan makro maupun mikro. Nah, contoh acupan makronya dalam suatu pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, kita dapat menghadirkan modul dan memberikannya kepada siswa. Selanjutnya pada acupan mikro, misalkan menata ruang kelas ataupun lingkungan semenarik mungkin, mengadakan simulasi, dan juga menghadirkan film-film dalam kegiatan pembelajaran. Ya, selanjutnya manfaat yang keenam, yaitu dapat memberi motivasi yang positif. Nah, dengan sumber belajar yang bervariasi, maka akan dapat membangkitkan semangat untuk belajar yang pada akhirnya memotivasi belajar kita untuk lebih giat lagi belajar, untuk menyukai kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dengan sumber belajar ini kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang mengarah ke arah yang lebih positif. Nah, kemudian manfaat yang ketujuh, manfaat terakhir, yaitu dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Nah, dalam sumber belajar tersebut tentunya merangsang kita untuk bernalar sehingga akan memancing berpikir kritis siswa, bersikap, dan pada akhirnya dia akan dapat bersikap untuk menentukan solusi dalam memecahkan suatu masalah. Nah, hal ini membantu dalam perkembangan siswa lebih lanjut. Selanjutnya mengenai materi pemilihan sumber belajar. Nah, dalam pemilihan sumber belajar kita harus mengetahui kriteria dari sumber belajar. Nah, kriteria dari sumber belajar itu menurut Kemp dan Smiley pada tahun 1989, yang pertama ialah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, artinya dalam sumber belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada umumnya mengacu pada salah satu atau gabungan dari 2 ataupun 3 dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kriteria yang kedua yaitu tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun generalisasi. Nah, sumber belajar itu sumber belajar yang berbeda-beda, misalkan seperti grafik ataupun film, tentunya memerlukan keterampilan dan mental yang berbeda pula. Nah, sehingga dalam pemilihan sumber belajar itu harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas ataupun sesuai dengan kemampuan dari pembelajar. Nah, kemudian kriteria yang ketiga yaitu praktis, luas, dan bertahan. Nah, artinya sumber belajar itu dapat digunakan di mana saja, dapat digunakan kapanpun, dan juga bisa digunakan di mana-mana ataupun dibawa kemana-mana. Nah, kemudian kriteria yang terakhir yaitu kriteria yang keempat yaitu pembelajar terampil menggunakannya. Sehingga dalam pemilihan sumber belajar harus dengan cermat. Nah, dalam pemilihan sumber belajar tentunya terdapat langkah-langkah pemilihan sumber belajar agar dapat berjalan dengan tepat dan baik. Nah, menurut Anderson dan AECT pada tahun 1987 menyatakan langkah-langkah dari pemilihan sumber belajar. Yang pertama ialah merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan menggunakan sumber belajar yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu menentukan isi pesan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu mencari bahan pembelajaran yang memuat isi pesan. Yang keempat yaitu menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang, misalkan seperti dosen, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk mentransfer isi pesan. Yang keenam, memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mentransfer isi pesan. Yang ketujuh yaitu menentukan teknik penyajian dari pesan tersebut. Yang kedelapan yaitu menentukan latar tempat berlangsungnya kegiatan penggunaan dari sumber belajar.
Yang kesembilan yaitu menggunakan semua sumber belajar yang telah dipilih atau yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu mengadakan penilaian terhadap sumber belajar. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi sumber belajar dalam pembelajaran. Peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam pembelajaran individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah peserta didik dan sedangkan guru mempunyai peranan sebagai penunjang atau fasilitator. Sehingga peranan sumber belajar sangatlah penting. Nah, dalam pembelajaran individual terdapat 3 pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama, frontline teaching method. Dalam pendekatan ini, guru berperan menunjukkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Yang kedua, killer plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalis system of instructional yang ditunjang untuk sebagai sumber berbentuk audio visual. Yang ketiga, metode proyek. Peranan guru cenderung sebagai penasehat dibanding pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dan memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. 2. Peran sumber belajar dalam pembelajaran klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Yang ketiga, peran sumber belajar dalam pembelajaran belajar kelompok. Pola komunikasi secara umum ditetapkan dalam belajar yaitu 1. Diskusi singkat adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan singkat. Sumber belajar yang digunakan adalah materi yang digunakan sebelumnya. Yang kedua, diskusi di bawah kontrol guru. Sumber belajarnya adalah bab dari suatu buku atau materi lainnya. 3. Tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya adalah masalah yang ditemui dalam belajar. Yang keempat, tim proyek adalah suatu pendekatan kerjasama antara anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek. 5. Simulasi, presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 6. Micro teaching, proyek pembelajaran yang direkam dengan video. Yang ketujuh, kelompok swamandari. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang fungsi-fungsi sumber belajar. Sumber belajar tidak dapat terlepas dari proses belajar mengajar di sekolah. Dengan tersedianya sumber belajar yang memadai, maka kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Sumber belajar memiliki fungsi-fungsi yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan, mempercepat laju belajar, dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Dan yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan siswa sumber belajar, penyajian informasi dan bahas secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal atau abstrak. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Nah, dari fungsi-fungsi di atas menggambarkan tentang alasan dan arti pentingnya sumber belajar untuk kepentingan pencapaian hasil belajar siswa.